Oke, Bapak selamat sore. Jadi boleh perkenalkan diri dari awal membangun yayasan atau sanggar ini. Pertama, nama saya Gusti Maris Suasana. Biasa yang dipanggil di sini Bung Jeki. Alamat Desa Mayong, Ganganong, Banjar Dinasti. Nah, dan ini istri saya. Biasa dipanggil desa atau Ratu. Yang dulunya pernah bekerja di Denpasar, di perhotelan, hospitality, saya bekerja di sana. Karena suatu keadaan yang mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini, nah baliklah saya ke kampung. Setelah di kampung, saya tidak menemukan apa-apa dulu. Pekerjaan masih buta dengan seperti itu. Nah, akhirnya istri saya mengantar anak sekolah. Itu titik balik kenapa ada anak-anak Rateswari di sini. Nah, setelah itu istri mengantar anak ke sekolah ini, di sanalah tercetus ide yang muncul ngumpulin anak-anak. Nah, tujuannya hanya sederhana sekali, untuk anak-anak ini, satu, cuma mengembangkan bakat mereka, kedua, kita mengarahkan ke hal-hal yang positif. Contohnya 3 kriteria untuk di sini ini. Satu, kita belajar menari. Belajar menari. Yang kedua, kita di sini belajar menulis dan membaca. Dan yang terakhir, kita ada program untuk nyurat aksara Bali. Dengan keterbatasan yang ada, saya kerjakan semuanya, termasuk menarinya, menyuratnya, dan nulis bacanya, karena saya di sini agak sedikit gimana ya ceritanya. Lihat anak-anak di sini tuh SD saja belum bisa baca. SD mungkin kelas 3 atau kelas 4, mungkin ada beberapa orang yang belum bisa baca. Sedangkan saya, pengalaman saya waktu di Denpasar, kita dituntut SD kelas 1 saja harus dituntut untuk bisa baca. Maka dari itu saya punya inisiatif mengumpulkan mereka. Saya mencari bakat mereka, saya mau cari biar mereka itu bisa baca dan tulis. Dan yang terakhir, ini sangat penting sekali sih sebenarnya kalau menurut saya, nyurat sastra Bali. Tidak semua orang bakal bisa nyurat sastra Bali. Mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang, mungkin sastra Bali ini akan terlupakan. Gitu. Karena tidak semua anak tahu tentang menyurat bahasa Bali. Meskipun ilmu saya sedikit tentang bahasa Bali, tapi setidaknya saya sudah berusaha mengajarkan mereka tentang budaya mereka sendiri, tentang bahasa Bali. Dari saya mungkin penjelasan tentang Rateswari cukup untuk saya. Mungkin istri saya bisa menambahkan Rateswarinya mau seperti apa nantinya. Kita bentuk Rateswari tanggal 2 Februari. Itu pun juga sebenarnya sih saya ingin, cuma kan anak-anak itu ingin belajar menari tapi tidak ada pembinanya. Nah, karena saya punya dulunya juga hobi menari dan saya juga suka anak-anak, jadi saya coba tanyakan, kalau mau ayo kita ke rumah. Saya waktu itu awalnya pikir cuma yang ikut paling 1-5 orang.
ternyata awal terbentuknya itu ada 12 orang anak. Jadi saya juga kaget loh, ternyata di Desa Mayong ini banyak sekali yang berbakat menari tapi tidak ada pemimpinnya. Terus jalan-jalan sampai punya 20 orang, terus nambah sampai saat ini kita untuk latihan menarinya ada 36 anak. Itu dipungut biaya nggak? Awalnya sebulan itu kita gratis, terus karena setelah 1 bulan kita kadang-kadang kan ngayah, kita perlu juga biaya operasional, kayak saya juga miap karena saya miap sendiri anak-anak, jadi tidak saya sewakan miap, paling saya sewa pakaian aja. Jadi saya pungutan sekarang mulai Maret itu pungutan 3.000 per datang aja. Itu karena saya juga memikirkan ke diri saya sendiri, kalau lebih dari itu mungkin anak juga tidak bisa, makanya saya 3.000 aja cukup gitu. Seperti itu. Haji, Ya, Pak Lurah dan Pak Lurah ya, Haji boleh, Pak Murah boleh. Nah, dulunya memang ada basic pengajar atau gimana nih? Jujur saja, Tiang tidak pernah punya basic pengajar sama sekali. Nah, tapi Tiang dulu flashback dulu sedikit ya. Kalau dulu sih di akademis Tiang ya bolehlah diperhitungkan di sekolah dulu. Tapi Tiang mau berbagi bukan materi saja yang Tiang mau bagi di sini. Yang mau berbagi apa yang Tiang bisa lakukan, apa yang Tiang bisa kerjakan, meskipun Tiang lagi membuka pengetahuan saya tentang itu, saya coba lagi membukanya, saya pelajari ulang lagi, saya mengingat-ingatnya lagi, dan sementara saya bisa menyalurkan ke anak-anak. Berarti untuk nyerang aksara Bali sendiri adik yang mengajarkan. Nggih, yang mengajarkan anak-anaknya. Biasanya kesulitan-kesulitan mengajar anak-anak di aksara Bali ini di mana? Kesulitannya mereka satu, kan yang baru sekitar berapa kali pertemuan nih ya, sekitar 4 kali pertemuan. Kesulitannya Tiang penulisan aksara Balinya yang mereka sangat kurang sekali sebenarnya. Sangat kurang sekali sebenarnya. Maka dari itu Tiang belajar untuk dari dasar sekali saya ajarin dari cara ke sampai penulisannya dulu saya satu-satu dulu kasih, itu dia enggak spontan kasih, dia banyak itu materi, paling 5 huruf yang sudah, besoknya lagi 5 huruf suruh ngapal lagi, biar terbiasa. Dia bilang cara ke plus tulisannya bagaimana, terus bagaimana, saya terus ulang-ulang seperti itu setiap kali pertemuan, karena menurut dia sih poinnya adalah dia tahu huruf aja dulu pasti dia bisa baca, tulis saja dulu dia bisa, pasti nanti bisa baca. Karena menurut dia tulis dan membaca itu jadi satu, menurut yang seperti itu. Berarti ini masih di basic nih. Masih di basic. Kita sudah terakhir belajar gantungan. Kita sudah belajar gantungan kemarin terakhir, dan yang sudah kemarin mau ada challenge juga untuk anak-anak yang meskipun yang baru beberapa kali pertemuan, tapi yang rencananya sekarang mau kasih challenge ke mereka gitu loh. Makanya salah satu mengatasi biar anak-anak itu tidak bosan adalah challenge, tantangan. Dia perlu tantangan sebenarnya, entah itu dengan permainan, entah itu dengan hadiah dan apapun, mereka bakalan semangat. Nanti untuk saat ini mereka masih menulisnya di atas kertas biasa, bukan kertas biasa. belum di lontar tuh belum ya? Belum sama sekali belum. Mereka itu baru menulis di kertas saja itu.
Terima kasih anak-anakku semua. Kalian adalah generasi yang sudah dan siap untuk mempertahankan adat dan tradisi Bali dengan coba tetap belajar dari Nyurat Aksara Bali dan joget bungbung. Mungkin joget bungbung ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita, khususnya Bali, untuk tari pergaulan, khususnya untuk anak-anak muda. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk mengubah apa yang bisa kuubah, dan berikanlah aku rasa bijak untuk menerima segala perbedaan. Terima kasih Tuhan, semoga yang terbaik terjadi di semesta ini.